saya Muhammad Abid Arkan dan rekan saya Muhammad Farid Asyanta. Breaking News kembali hadir dalam menemani siang hari Anda dengan berita-berita terkini dari mancanegara. Dalam upaya meningkatkan lingkungan belajar yang kondusif, sekolah-sekolah masih fokus pada meningkatkan kemiskinan, salah satunya di SMA Kartika 12 Medan. Bersama saya Sufiani Siregar, Saya Ajam. kami sudah berada di kawasan SMA Kartika 12 Medan. Di depan kami sudah ada narasumber selaku guru BK di SMA Kartika 12 Medan. Sekolah kita menurut Ibu udah hampir terwujud ya, karena Ibu perhatikan banyak siswa yang awalnya dulunya banyak yang terlambat lah. Di akhir-akhir ini di belakangan ini perhatikan banyak peningkatan siswanya udah menurun yang terlambat. Jadi Ibu perhatikan kedisiplinannya udah lumayan meningkat karena di jam pelajaran juga Ibu perhatikan tidak terlalu banyak lagi siswa yang berkeliaran di depan kelas. Dari situ Ibu lihat disiplin di sekolah kita udah lumayan baik. Bagaimana kira-kira apa sih kekurangan kedisiplinan di SMA Kartika ini? Kekurangan kedisiplinan itu maksudnya seperti apa? Apakah sekolah kurang menetapkan siswa atau siswanya yang kurang? Iya, setiap gimana itu tanya juga? Kira-kira apa sih kekurangan kedisiplinan di SMA Kartika ini? Siswanya Bu. Kalau kekurangan kedisiplinan itu namanya kedisiplinan kan nggak ada kurangnya, gitu kan? Namanya juga udah kedisiplinan. Itu artinya kan disiplin berarti dia tepat waktu, gitu kan? Berarti kekurangan dari kedisiplinan tadi nggak ada. Cuman yang melakukan inilah masih kurang kesadaran dirinya. Kalau misalnya lah contohnya udah dikasih tahu tata tertib di sekolah kita begini, di tata tertib di kelas juga aturan-aturannya kan ada. Tapi kalau misalnya ada beberapa siswa nggak melaksanakan, ya itu tadi kedisiplinan itu tetap dia aturannya, tapi siswa inilah yang membuat itu tadi tidak berjalan dengan baik, disiplinnya kurang berjalan dengan baik. Terdapat langkah apa yang perlu dijalankan agar kedisiplinan dapat diwujudkan? Kalau menurut Ibu, langkah yang perlu diwujudkan supaya kedisiplinan tadi itu terwujud, maunya kita antara guru ataupun guru dengan siswa, dengan orang tua, kerjasamanya lebih baik lagi. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan siswa yang terlambat tadi, jadi guru tidak hanya memberikan bimbingan kepada siswa yang terlambat, tapi kita tanyakan juga ke orang tuanya. Kan adalah hubungan antara orang tua dengan guru, dengan wali kelas, dengan siswa itu. Jadi kita pun di sekolah tidak hanya memberikan hukuman-hukuman, karena kan nanti kalau hanya memberikan hukuman, siswanya udah menganggap biasa aja. Jadi yang diberikan itu bimbingan, arahan, gitu. Jadi kan itu yang mengharapkan kesadaran dari seluruh warga di sekolah, ya kan? Karena kalau misalnya gurunya pun terlambat, makanya gurunya datang cepat, siswanya datang cepat, itu disiplin. Terus di kelas juga teratur semua, belajar, nggak ada yang keluar kelas, ada yang izin ke kantin, ke kamar mandi, hanya ke kantin, ya kan? Tapi kalau misalnya lah terlaksana semua disiplin itu tadi, ada kerjasama guru dengan semua lah, kerjasama, mungkin kedisiplinan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau dimulai dari penyebabnya, kira-kira apa alasan murid tidak disiplin? Kalau yang Ibu tanya, Ibu juga kan menanya-nanyakan ke siswanya langsung. Jadi penyebab siswa-siswa atau anak-anak Ibu tidak disiplin itu karena udah kebiasaan mungkin dari mulai dia anak-anak ataupun di SMP, ataupun mungkin dari dirinya sendiri yang kurang berniat untuk datang cepat ke sekolah. Jadi dia suka mungkin menunda-nunda pekerjaan, ya kan? Karena kan setiap individu itu kan berbeda-beda. Kalau misalnya kita udah niatkan diri kita, aku nggak mau telat, aku maunya datang jam 7 udah masuk sekolah. Pastinya dia dari jam 6 itu udah berangkat dari rumah. Jadi nggak ada alasan macet lah apalah gitu. Kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan mewawancarai
Narasumber kedua selaku staf keamanan di kawasan SMA Kartika 12 Medan. Menurut Bapak, apakah kedisiplinan di SMA Kartika ini sudah terwujud? Jika sudah, kira-kira berapa persen? Terwujud sih sudah. Berapa persennya tinggal 50% masih separuh. Kedisiplinan itu terwujud sih karena banyak kesadaran masing-masing perorangan. Menurut Bapak, kira-kira apa sih kekurangan kedisiplinan di SMA Kartika ini? Adalah kekurangannya itu sebetulnya nggak ada kekurangan, cuma tadi kurangnya dukungan antara siswa dan guru, ya kurang disiplin itu. Pendapat langkah apa yang perlu dijalankan agar kedisiplinan dapat terwujud? Langkah-langkah ya langkah-langkahnya satu harus saling mengerti lah, dan masing-masing perorangan sadar akan disiplin itu tanpa harus lagi disuruh lagi lah. Jadi gitu datang udah langsung dari rumah rapi, bersih, disiplin waktu dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir ya Pak. Kalau dinilai dari penyebabnya, kira-kira apa alasan murid tidak disiplin? Penyebabnya kurangnya apalah, kesadaran diri, itu aja. Kembali lagi bersama kami. Kami akan mewawancarai narasumber kedua selaku siswa yang sering datang terlambat ke sekolah SMA Kartika 12 Medan. Apa saja hambatan utama yang sering kamu alami di pagi hari sehingga membuatmu terlambat, dan bagaimana kamu biasanya menghadapinya? Tidur tepat waktu dan tidak main game terlalu malam. Ya. Apakah ada perubahan kebiasaan atau pola hidup yang mempengaruhi ketepat waktu kamu belakangan ini? Ada, yaitu sering main game setiap malam. Bagaimana kamu memprioritaskan waktu dan aktivitasmu di pagi hari? Dan apa faktor yang paling sering membuatmu gagal memenuhi jadwal? Saya sering bangun kesiangan, dan faktor yang sering mempengaruhi saya adalah saya tidak terlalu disiplinan sekolah. Apa ada faktor eksternal atau internal seperti lingkungan atau motivasi pribadi yang membuatmu kurang disiplin soal waktu? Tidak ada, itu berasal dari diri saya sendiri. Karena saya yang terlalu sering bermain game dan tidak memedulikan bahwa besok sekolah. Menurutmu, solusi apa yang paling efektif untuk memastikan kamu bisa datang tepat waktu secara konsisten? Tidak bermain game hingga terlalu malam dan membuat alarm untuk bangun pagi.